Film dibuka dengan aksi bedil-bedilan sengit antara pasukan teroris Irak dengan tentara Amerika yang dipimpin oleh Jibril. Sebagai pemimpin, ia terus bertahan sambil menunggu bala bantuan datang. Setelah pertempuran makin kacau, bantuan akhirnya tiba. Jibril pun segera memerintahkan Traeger yang bertugas sebagai sniper untuk turun dari posisi atas dan bergabung ke barisan utama. Sayangnya, ketika mereka menjemput Paul, Jibril dan yang lainnya terkejut karena Paul terpaksa menembak seluruh sandera yang mencoba melawan. Kini pasukan Jibril pun terkepung dari segala arah. Bahkan Traeger sempat terkena ledakan bazooka. Untungnya, ada Leah yang bertugas sebagai tenaga medis dengan sigap menolongnya. Melihat kondisi semakin memburuk, dengan sigap, Jibril pun memerintahkan timnya untuk menerobos maju. Sementara dirinya menahan serangan musuh seorang diri. Akan tetapi, nasib berkata lain. Ia tertembak sniper tepat di dada. Dan tiba-tiba, Jibril terbangun. Semua itu ternyata hanyalah mimpi buruk kenangan masa lalunya. Dalam keadaan panik, ia pun meminum Mixagrip untuk menenangkan diri. Namun, tak lama terdengar suara misterius dari luar kamarnya. Ia menemukan seorang pria asing duduk santai di dapurnya dengan sebotol anggur cap orang tua. Jibril bingung bagaimana orang itu bisa masuk. Jibril yang marah pun dengan tegas menyuruh pria itu untuk pergi. Tapi pria misterius itu menyampaikan misi baru untuk Jibril. Dengan tegas, Jibril pun menolak. Baginya, masa pengabdiannya sebagai tentara sudah selesai. Tapi pria itu menjelaskan bahwa tugas ini bukan untuk negara, melainkan demi menyelamatkan seluruh umat manusia, baik, yang jahat, bahkan yang berdosa. Sebelum Jibril sempat berpikir lebih jauh, pria itu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Jibril menjalani aktivitas seperti biasa. Ia memulai paginya dengan berangkat kerja. Di tengah perjalanan, ia disapa oleh gadis kecil yang sedang bermain masak-masakan dan mengajaknya bermain. Tapi Jibril menolak karena harus buru-buru bekerja. Gadis kecil itu tampak kecewa karena Jibril selalu menolaknya bermain. Cerita lalu berpindah ke bawah jembatan Suramadu, tempat berlangsungnya duel gelap hadiah uang besar. Di sana muncullah Marcus Horizon, pria botak bertubuh kekar yang masih jago bertarung meski usianya tak muda lagi. Ia bersama asistennya bernama Triwell. Marcus menang dan membawa pulang banyak uang. Namun saat sedang membagi hasil di toilet umum, mereka ditetangi sosok misterius yang membawa koper berisi emas. Di situ, Marcus ditantang bertarung. Jika menang, emas jadi miliknya. Tapi jika kalah, jiwanya akan diambil. Karena tergiur harta sebanyak itu, Marcus pun menerima tantangannya. Tetapi sayangnya, ia kalah telak. Sebelum kehilangan kesadaran, Marcus teringat masa lalunya yang kelam penuh dosa, yang menjadikannya target sempurna untuk direkrut oleh kekuatan gelap si pria misterius. Di sisi lain, Jibril kini hidup tenang sebagai montir bengkel. Ia lalu ditetangi kembali oleh pria misterius yang sebelumnya muncul di rumahnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Balthazar dan Isaac. Dengan tenang tapi mendalam, Balthazar mengungkapkan misi besar yang harus diemban Jibril, yaitu melawan malaikat agung Mikael yang kini memimpin pasukan iblis Undead, serta menutup gerbang neraka yang menyebabkan jiwa-jiwa berdosa seperti Marcus tersesat dan dijadikan sebagai pasukan undead. Misi Jibril adalah membentuk tim dan mencari Warrior of Peace, pasukan perdamaian demi menghentikan kekacauan ini dan menyelamatkan dunia. Namun, penjelasan itu terlalu cepat dan membuat Jibril kebingungan. Sayangnya, sebelum sempat bertanya lebih banyak, Balthazar menghilang. My boss will be back any minute. We're building and fixing things. Michael and his legion of demons. Just get all that. Doubt of the existence of God. Saat pulang dari pekerjaannya, Jibril kembali bertemu dengan gadis kecil yang pagi tadi mengajaknya bermain. Kali ini ia sedang menangis karena dimarahi oleh ayahnya. Jibril pun menghiburnya dengan bijak bahwa semua orang pasti pernah salah, dan itu nggak apa-apa.
Sesampai di rumah, Markus kebingungan soal misi yang terus menghantuinya. Hingga ia pun menemukan petunjuk misterius di sebuah botol bertuliskan iblis. Sementara itu di tempat lain, seorang psikopat keji bernama Roman tengah bersiap menyiksa korbannya. Tapi tiba-tiba Markus Hoizon yang kini sudah jadi undead muncul dan merekrutnya. Meski Roman sempat melawan, ia tak kuasa menghadapi Markus dan akhirnya jiwa berdosanya pun diambil. Who are you? Not rescue my life this job. Di sisi lain, Traeger yang dulunya sniper kini bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia baru saja dipecat karena menolak membersihkan ruangan yang ada anjingnya. Saat ia sedang murung, Jibril datang menemuinya. Traeger pun begitu bahagia karena Jibril adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Jibril lalu mengajaknya bergabung dalam tim pejuang perdamaian. Setelah itu, Jibril menyambangi rumah Leah. Di situ, ia menyampaikan misi besarnya dan berharap Leah bergabung sebagai divisi medis kembali dalam timnya. Namun Leah yang kini berkeluarga dan memiliki anak yang menderita tumor mematikan menolak dengan berat hati. What Sarge? Jibril pun mencoba memahami situasinya. Could you pick her up after work and take her to PT? Hey sweetie, you need something? I ask. Thanks. I already got trigger call. I'm sorry, son. Selanjutnya, Jibril pergi ke pusat latihan tinju untuk menemui Paul yang kini beralih profesi menjadi petinju setelah keluar dari pekerjaannya sebagai sipir penjara. Trauma masa lalunya membuatnya memilih ring tinju sebagai pelampiasannya. Ketika Jibril menjelaskan misi yang diembannya, Paul pun langsung bersemangat ingin kembali ke medan pertempuran. That's why I trusted you to watch my action. Being out in the field had me at that shitty place in Inglewood. I think this is it. Alright. Di lain sisi, saat sedang papung di rumahnya, Leah mendapat penglihatan batinnya dalam air. Ia melihat Jibril adalah satu-satunya harapan yang bisa menyelamatkan putrinya dari penyakit mematikan itu dengan sebuah ramuan biru misterius. Saat itu, Jibril dan tim barunya tengah berlatih tembak dan bersiap menjalankan misi besar. Namun, belum sempat menjelaskan rencana sepenuhnya, Leah tiba-tiba datang dan memutuskan bergabung bersama mereka demi putrinya dan demi harapan millions of my daughter. Setelah tim mulai terbentuk, mereka menuju ke sebuah kafe untuk menyusun strategi. Namun di tengah-tengah jalan, Jibril merasa diawasi oleh seseorang. Sesampai di kafe, Leah yang kini menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan meramal, mencoba mencari petunjuk dengan cara yang sama, menenggelamkan kepalanya ke dalam air wastafel toilet. Dari penglihatannya, muncullah simbol malaikat telanjang yang bercahaya terang. Petunjuk ini membawa mereka ke sebuah klub malam misterius yang diyakini berkaitan dengan simbol itu. Setiba di sana, mereka memutuskan untuk berbencar. Sayangnya di situ, Traeger malah terlena dengan godaan wanita penari tipis telanjang di klub itu. Sementara Paul memilih bersantai menikmati minuman bersama bartender. Di sisi lain, Jibril dan Leah tetap fokus mencari petunjuk. Jibril mencurigai seseorang dan mengikutinya ke lantai atas. Dan ternyata benar, tiba-tiba ia menyerang Jibril. Sebuah pertarungan sengit pun terjadi di sana. Sementara itu di bawah, Leah juga menghadapi gangguan dari seorang pengunjung. Namun ia diselamatkan oleh pria misterius yang belum diketahui identitasnya. Ributan pun tak terhindarkan dan suasana klub panas. Jibril yang tengah bertarung di lantai atas mendapat bantuan dari bartender yang sebelumnya melayani Paul. Bersama, mereka berhasil mengalahkan semua lawan yang ternyata adalah iblis yang menyamar sebagai manusia. Setelah kekacauan merada, mereka semua akhirnya saling memperkenalkan diri. Disinilah terungkap bahwa bartender itu bernama Pedri. Sebetulnya, ia adalah seorang pendeta yang menyamar menjalankan misi untuk menghancurkan Legion. Ia tidak sendirian, ia bersama dua rekannya bernama Rawat yang merupakan seorang polisi dan Faruk, mahasiswa ahli teknologi. Mereka bertiga sudah lama memburu pasukan Legion yang artinya misi mereka berkaitan erat dengan misi Jibril untuk mengalahkan malaikat agung Mikael.
Karena Legion adalah anak buah setia Mikhail, Jibril yakin jika Pedri dan teman-temannya adalah pejuang perdamaian seperti apa yang dibicarakan oleh Jibril. Namun Farouk masih ragu untuk mau bergabung dengan Jibril. Ia berpendapat bahwa misi ini seharusnya dilakukan dengan tetap menjunjung komitmen kepada yang di atas, bukan semata mengikuti ajakan Jibril ataupun misi dari pihak manapun. Apalagi hanya berdasarkan pada ramalan leak yang belum jelas kebenarannya. Always had terror dreams. That's why we're in Georgia. An army to destroy mankind. We will not hear it from a channel, so we have to go down. Right to be suspicious, I would be. Setelah pertemuan dengan Pedri, Jibril dan timnya kembali berkumpul untuk menyusun strategi di sebuah tempat biliar. Di situ, Paul akhirnya bertanya kepada Jibril, kemana sebenarnya arah misi ini? Namun jawaban Jibril cukup mengejutkan. Dia hanya berkata bahwa mereka harus melangkah berdasarkan keyakinan dan keimanan. Jawaban itu pun membuat Paul kecewa. Rasa seolah-olah mereka dibawa ke dalam misi besar tanpa arah yang jelas. Namun, saat mereka masih mencari kejelasan, Leah tiba-tiba mendapatkan email dari seseorang bernama Newton. Dalam email itu, Newton mengundangnya ke sebuah lokasi misterius. Leah pun segera menyampaikan kabar itu kepada Jibril. Dan akhirnya, Paul yakin bahwa petunjuk ini adalah bukti dari apa yang baru saja dikatakan oleh Jibril bahwa keyakinan akan membawa mereka ke jalan yang benar. Saat tiba di tempat yang dimaksud, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Deborah. Ia tampaknya sudah tahu betul tentang misi Jibril dan peran penting mereka dalam menyelamatkan umat manusia. Di sana, Deborah memberikan senjata khusus kepada masing-masing anggota tim. Pertama, Trigger sang penembak jitu. Awalnya ia kecewa karena hanya diberi senjata berupa kunai kecil. Namun Deborah menjelaskan bahwa itu akan mengajarkannya untuk bijak dalam menggunakan senjata. Kemudian Paul mendapatkan pistol berkekuatan tinggi yang mampu menghancurkan musuh secara brutal. Leah sebagai ahli medis diberi sebuah ramuan ajaib biru yang ternyata selaras dengan pandangan ramalannya tentang penyembuhan putrinya. Dan terakhir, Jibril diberikan sebuah pedang api legendaris. Ia sempat merasa semangat, namun kecewa ketika pedang itu tidak mengeluarkan api seperti yang dibayangkannya. Ternyata, pedang itu hanya akan bereaksi terhadap pemilik yang benar-benar memiliki ikatan batin dengannya. Setelah semua anggota menerima senjata tersebut, Jibril dan timnya pun meninggalkan tempat itu dan semakin siap untuk menghadapi pertempuran besar yang akan datang. Di keesokan harinya, Jibril memutuskan untuk pergi ke sebuah gereja tua yang di dalamnya terdapat patung Dewi Diana. Ia merasa terpanggil oleh dorongan iman yang selama ini mulai pudar. Di tempat suci itu, Baltasar kembali menampakkan diri. Ia menjelaskan bahwa dulunya Dewi Diana sering datang padanya. Mendengar hal itu, Jibril pun mulai sadar bahwa Baltasar juga pernah berada di posisi yang sama. Jibril lalu menceritakan rasa putus asanya karena para pasukan perdamaian yang dipimpin oleh Pedri menolak bergabung. Tapi Baltasar memberinya petunjuk baru tentang musik rohani dan pengetahuan, petunjuk yang lagi-lagi terasa sulit dicerna oleh Jibril. Everything I know, experience it. Something about church music. And I understand of superior intelligence. Di waktu yang sama, markas Deborah mendadak diserang oleh iblis. Iblis itu menyampaikan pesan mengerikan bahwa pasukan iblis kini telah lengkap. Beruntung Deborah berhasil mengalahkan makhluk itu berkat senjata canggih yang ia miliki. Sementara itu, Mikhail semakin aktif membantu pasukannya. Ia mendatangi sekelompok gangster di pemandian air panas. Meski awalnya geng tersebut menolak bergabung, Mikhail dengan kekuatan luar biasanya mampu mengalahkan mereka semua, sehingga memaksa ketuanya tunduk dan menjadi bagian dari pasukan iblis. Keesokan harinya, Jibril dan timnya mengikuti petunjuk dari Baltasar menuju sebuah perpustakaan untuk mencari jejak keberadaan Mikhail. Namun, alih-alih menemukan informasi, mereka justru dihadang oleh segerombolan iblis baru, anak buah gangster yang baru saja direkrut oleh Mikhail. Para iblis ini beringas dan sangat kuat yang membuat Jibril dan timnya kewalahan. Mereka pun hampir saja terbunuh sampai akhirnya Pedri dan pasukannya datang menyelamatkan mereka. Iblis-iblis itu pun berhasil dikalahkan. Usai pertempuran, Jibril bertanya kepada Pedri apa yang membuatnya berubah pikiran.
Pedri lalu mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan informasi tentang penyerangan iblis terhadap Deborah. Dan pernyataan bahwa pasukan iblis telah lengkap membuatnya sadar mereka tak punya waktu lagi untuk ragu. Di momen inilah terungkap bahwa sosok misterius bernama Newton yang sebelumnya mengirim email kepada Leah ternyata adalah Pedri itu sendiri. Kini situasi pun semakin genting. Pasukan Mikhail hampir rampung. Hal ini membuat Paul sempat kehilangan harapan. Namun rekan-rekannya segera menyemangatinya. Dari pertempuran tadi, Jibril mendapatkan petunjuk kata Oblicit yang keluar dari iblis para iblis. Pedri kemudian menerjemahkan bahwa itu adalah nama dari benteng Tuhan, sebuah lokasi rahasia yang terletak di utara Georgia. Tanpa buang waktu, mereka pun langsung berangkat ke sana. Namun sesampai di daerah Milta Power di Erangel, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki agar kehadiran mereka tidak terdeteksi oleh para iblis yang bisa merasakan getaran kendaraannya. Akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan, tapi belum sempat mencari jejak Mikhail, tiba-tiba mereka diserang oleh sosok iblis berwujud kadal raksasa. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam pertemuan itu, Patrick terluka cukup parah dan pedang api Jibril pun tak bisa berfungsi digunakan. Untungnya Traeger berhasil melumpuhkan monster itu dengan satu lemparan kunai yang tepat mengenai kepalanya. Iblis paksa itu pun hanya tumbang. Sesampai di markas, Pedri langsung mendapatkan perawatan dari Leah, tapi suasana hati tim sedang tidak baik-baik saja. Paul terlihat sangat ketakutan. Ia merasa tak sanggup lagi menjalani misi penuh ketekanan ini, dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari tim. Keputusannya pun membuat suasana semakin muram. Jibril pun makin terbebani. Ia mendatangi Deborah untuk curhat soal pedang apinya yang masih belum juga mengeluarkan kekuatan. Tanpa ragu, Deborah pun langsung memegang pedang tersebut dan mengejutkannya, api langsung menyala dari pedang itu. Dari situlah Deborah langsung sadar bahwa bukan pedangnya yang bermasalah, tapi iman Jibril sendiri yang mulai goyah. Jika hati pemiliknya tidak memiliki keyakinan dan iman kepada Tuhan, maka pedang itu tidak akan bisa digunakan. Deborah pun menyarankan Jibril untuk menemui Pedri agar ia mendapatkan pencerahan. Sementara itu, Traeger masih tak percaya kunai miliknya bisa mengalahkan monster raksasa sebelumnya. Ia ingin lebih ahli dalam menggunakannya. Lalu, mendatangi Roak memintanya melatihnya. Tapi Roak menolak karena ia harus pergi mengurus urusan di panti asuhan yang dikelola oleh Pedri. Mendengar kegiatan mulia, Traeger pun memilih untuk ikut membantu bila she doesn't trust, way to stick it, study and help another kids like good kids. Namun di tengah perjalanan, mereka malah dihadang oleh legion bersama iblis yang mengendarai motor cross. Aksi keceritaan pun tak bisa dihindarkan. Sampai akhirnya, Roak berhasil menjatuhkan salah satu iblis dan membuat mereka selamat. Di tempat lain, Jibril menemui Pedri untuk memahami makna sejati dari pedang apinya. Pedri menjelaskan bahwa keberanian hanya bisa datang dari keyakinan yang utuh. Ketika waktunya tiba, pedang itu akan menyala sendiri. Kunci utamanya adalah Jibril harus percaya pada dirinya sendiri. Di saat itu juga, Farouk datang tergesa-gesa membawa kabar penting. Ia mendeteksi sinyal kekuatan besar di daerah hutan Rutsiski. Tanpa buang waktu, mereka semua pun langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut. Sesampainya di hutan, mereka kaget bukan main. Iblis kadal raksasa yang pernah mereka kalahkan, kini muncul kembali dengan jumlah lebih banyak. Di saat itu juga, dengar suara siulan dari kejauhan yang membuat iblis kadal itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Di balik pepohonan, Paul tiba-tiba datang menghampiri mereka. Paul mengaku bahwa sejak keluar dari tim, ia terus diikuti oleh iblis dan akhirnya melihat langsung sosok Mikhail yang sedang disembah oleh pasukan iblis. Dan kini Paul pun ingin kembali bersama Jibril. Setelah mengikuti petunjuk dari Paul, Jibril dan tim akhirnya sampai di sebuah kuil yang terasa mencekam. Namun belum sempat mereka masuk lebih dalam, tiba-tiba mereka dikepung oleh segerombolan iblis. Dan di saat itu juga, Paul berubah wujud menjadi sosok asli Mikhail. Mikhail lalu mengungkapkan bahwa selama ini ia telah berada di hadapan mereka menyamar sebagai Paul.
Ia menjelaskan bahwa Paul dulunya adalah tentara yang penuh dosa karena dengan sengaja membunuh para sandera. Saat itulah Mikhail memanfaatkan dosa besar itu untuk merekrut jiwanya. Mengetahui hal itu, pertempuran besar pun tak bisa dihindarkan. Dalam pertarungan itu, Pedri terlihat duel sengit menghadapi Legion secara langsung. Tapi nasib tragis menimpanya. Ia gugur tertusuk pedang Legion. Dalam detik-detik akhirnya, Pedri menyerahkan kalung salib kepada Jibril. Begitu kalung itu menyentuh tangan Jibril, ia langsung mendapatkan pandangan batin menuju ke sebuah dimensi yang porak-poranda. Dipenuhi api dan lava, dan di tempat itulah ia kembali bertemu Balthazar. Balthazar lalu menyeru Jibril memejamkan mata dan memperlihatkan kejadian masa lalu saat Jibril tertembak di Irak tepat di dadanya. Tepatnya saat ia menyelamatkan, melindungi seorang anak perempuan. Balthazar menegaskan bahwa seluruh tim percaya pada Jibril bukan karena kekuatannya, tapi karena mereka melihat cahaya Tuhan dalam dirinya. Mendengar itu, Jibril pun bangkit. Dengan tekad membara, Jibril kembali ke pertempuran utama. Ia menghadapi Mikhail dalam duel yang sangat dahsyat, namun kekuatan Mikhail terlalu hebat, membuat Jibril terdesak. Tapi di saat genting itu, sebuah pandangan batin muncul. Ia melihat sosok Tuhannya, dan kini pedang api legendaris pun menyala dengan kekuatan penuh. Sayap malaikat muncul dari tubuh Jibril, dan kini ia tak hanya manusia biasa, tapi pejuang ilahi. Dengan kekuatan surgawi itu, Jibril pun akhirnya berhasil mengalahkan Mikhail dalam pertempuran pamungkas. Dalam detik-detik terakhir, Mikhail yang sekarat meminta bantuan dari Legion. Tapi alih-alih membantunya, Legion malah memilih kabur demi menyelamatkan diri. Di saat itu juga, sosok yang jauh lebih mengerikan muncul. Ia adalah Lucifer. Lucifer memukul Mikhail karena sudah 2 kali gagal. Tapi sebelum ia sempat berbuat lebih jauh, Balthazar muncul dan menghentikannya. Pertempuran pun berakhir. Jibril kini menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari takdirnya. Ia sadar bahwa dirinya sebetulnya telah mati saat perang di Irak, tapi Tuhan memberinya kesempatan kedua. Jibril pun perlahan terbang ke angkasa, meninggalkan dunia fana dan kembali ke tempat asalnya sebagai makhluk pilihan. Film pun ditutup dengan suasana damai, di mana Leah bersama anaknya yang kini sudah sembuh total. Ia lalu menghampiri gadis kecil yang dulu sering bermain bersama Jibril. Di situ Leah memberikan seperangkat cangkir teh mainan dan mengajak anaknya bermain masak-masakan. Mereka pun tertawa dan tersenyum bahagia. Film pun berakhir.